Football Universe. Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia karena sampai hari ini pemain-pemain top dunia seperti Messi, Ronaldo, Kevin De Bruyne, Cody Gakpo, Haaland masih menggunakan metode latihannya. Yang menarik adalah dia merupakan mantan pelatih timnas Indonesia. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Albert Einstein of Football adalah julukan untuk pelatih top dunia ini. Hal ini karena dia menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan sepak bola. Namanya adalah Will Curver, seorang berkebangsaan Belanda yang memiliki pemikiran sangat jenius. Curver memperlakukan sepak bola layaknya ilmu fisika. Dia melakukan riset selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan hipotesisnya. Pertandingan bola pun menjadi laboratoriumnya, karena Curver selalu mengumpulkan rekaman-rekaman dari pemain-pemain jenius di zamannya. Dia pun menonton dan membuat catatan terhadap pemain jenius tersebut. Salah satu catatan terlengkapnya adalah tentang Pele. Dari hasil pengamatan dan risetnya tersebut, Curver kemudian mencetuskan sebuah metode pelatihan yang kini lebih dikenal dengan sebutan Curver Method. Metode ini unik karena membantah anggapan orang-orang di zamannya bahwa seorang pemain hebat itu lahir dari bakat alami. Menurut Curver, seorang pemain hebat itu dapat dibentuk melalui sebuah sistem pembinaan yang baik. Maka Curver pun mematenkan sebuah metode pelatihan yang dia sebut Curver Method. Piramida latihan Curver ini memandu pemain mulai dari hal paling utama yang harus dikuasai pemain sepak bola, yaitu penguasaan bola atau ball mastery. Di beberapa negara kita sering mendengar istilah bola adalah teman. Hal ini berdasar pada pendekatan Curver Method yang mengharuskan seorang pemain memiliki satu buah bola yang dicintai dan dibawa kemanapun pemain ini pergi, bahkan sampai ke tempat tidur. Tujuannya adalah untuk sesering mungkin menyentuh bola dengan kaki, kepala, atau anggota badan lainnya, sehingga pemain dapat mengerti perilaku dan pergerakan bola. Di Jepang, Argentina, dan Brasil, serta beberapa negara Eropa, anak-anak SSB-nya wajib dilatih menguasai bola sebagai pelajaran pertama. Juggling dan menendang bola dengan kaki kiri dan kanan adalah wajib. Kedua kaki harus dapat difungsikan sama baiknya. Jika pondasi ball mastery telah berhasil dibentuk, maka pemain dapat naik level ke piramida berikutnya, yaitu receiving dan passing. Pada metode ini, pemain akan dilatih untuk mengumpan dan menerima umpan dengan baik. Penerapan metode Curver tidak hanya berfokus meningkatkan kemampuan pemain dalam melakukan umpan secara akurat, namun juga dengan kreatif. Hal tersebut menjadi penting karena di sepak bola tidak hanya butuh mengalirkan bola secara akurat ke pemain lain, tetapi bagaimana memaksimalkan ruang agar bola dapat terus mengalir. Salah satu metode latihan yang sangat baik dari Curver adalah mengumpan ke tembok beton, dan saat bolanya kembali harus dapat diterima dengan mulus juga. Ketika sudah dapat mempraktekkan umpan dan menerima umpan dengan baik, maka piramid berikutnya adalah moves 1 versus 1. Atau bahasa sederhananya berusaha melewati orang dengan penetrasi segala cara. Ini adalah metode latihan yang selalu dipraktekkan Messi di La Masia karena dapat melatih kepercayaan diri, body balance, speed, dan juga pemanfaatan ruang. Seorang Messi bisa sehebat itu karena kemampuan 1 versus 1-nya sangat baik dikuasai. Piramid berikutnya adalah melatih speed atau kecepatan. Dua hal utama yang menjadi fokus adalah kecepatan saat dengan bola dan kecepatan saat tanpa bola. Ini adalah sesuatu yang sangat rumit karena di level profesional pun masih banyak pemain yang salah melakukannya. Pemanfaatan speed di waktu dan saat yang tepat akan sangat berguna bagi tim. Setelah speed, pemain akan dilatih untuk menguasai teknik finishing. Setiap pemain, entah dia kiper, back, gelandang, dan terutama striker harus dapat mencetak gol. Hal ini adalah filosofi Belanda banget dan merupakan akar dari total football yang mengharuskan semua pemain dapat mencapai tujuan utama sepak bola, yaitu mencetak gol. Karena itu Curver melatih semua pemain memiliki insting tersebut. Group attack adalah metode pamungkas dari piramida Curver.
Pada tahap ini diharapkan pemain sudah dapat menguasai semua piramid di bawahnya. Sehingga ketika melakukan group attack, semua ilmunya dapat dipraktekkan dengan jitu. Jika kita melihat Barcelona 2010 atau Manchester City 2024 bermain, maka kita akan tahu seberapa efektifnya group attack mereka, sehingga mereka dapat menjadi tim terbaik di dunia. Piramid Kurver ini kemudian dia uji coba banyak sekali pemain yang dilatihnya dan membuahkan hasil yang sangat baik. Sampai hari ini sekolah-sekolah sepak bola kelas dunia seperti Ajax dan La Masia masih mempraktekkan metode Kurver ini dan menghasilkan banyak sekali talenta-talenta muda setiap tahunnya. Kurver bahkan diakui sebagai salah satu bapak sepak bola Jepang karena metodenya ini merevolusi cara Jepang bermain sepak bola. Dan setiap anak di Jepang wajib menguasai piramida Kurver. Hal yang menarik dari Albert Einstein sepak bola ini adalah dia pernah mempraktekkan metode Kurvernya ini ke pemain-pemain sepak bola Indonesia. Karena memang dia juga pernah melatih pemain timnas Indonesia. Karir Kurver sebagai seorang pemain sepak bola adalah sangat singkat dari tahun 1954 sampai 1959 di klub Liga Belanda Roda JC. Karena terkendala cedera, dia pun memutuskan untuk gantung sepatu. Dari sinilah dia mulai belajar ilmu kepelatihan dan berhasil menangani beberapa klub Liga Belanda seperti Roda JC, Sparta Rotterdam, dan NEC Breda. Karena prestasinya yang cukup baik ini, maka Kurver pun direkrut oleh raksasa Belanda, Feyenoord, pada awal musim 1973-1974. Waktu itu rival terberat Feyenoord yaitu Ajax Amsterdam sedang menguasai Eropa dengan permainan total footballnya. Tetapi Kurver tak gentar menghadapi Ajax dan mempraktekkan ilmu Kurver metodenya kepada para pemain Feyenoord. Hasilnya Feyenoord mampu memutus dominasi Ajax di Eredivisie dan menjuarainya pada musim 1973-1974. Kejeniusan Kurver tak berhenti di situ, karena selain menjuarai Liga Belanda, dia juga berhasil membuat Feyenoord mengangkat trofi Piala UEFA edisi ketiga. Kebesaran namanya menjadi buah bibir di Belanda dan di dunia pada waktu itu. KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda ingin sekali merekrutnya menjadi staf pelatih timnas, tetapi Kurver menolak karena masih ada nama-nama kawakan di sana yang menurutnya lebih jenius. Karenanya Kurver malah memilih tantangan baru untuk melatih tim nasional Indonesia yang mengirimkan tawaran kepadanya. Bagi Kurver, dia ingin mempraktekkan Kurver metodenya di pemain-pemain Asia, dan Indonesia kini menjadi salah satu lahan eksperimentalnya. Indonesia waktu itu sedang dalam tahap persiapan untuk bisa lolos Olimpiade 1976 Montreal dan membutuhkan pelatih kelas dunia. Karena itu, ketua PSSI yang bernama Bardosono merekrut Kurver pada tahun 1975. Perjalanan Kurver menangani Indonesia penuh lika-liku. Sang pelatih harus pandai-pandai bersiasat dengan manajemen sepak bola tanah air yang berbeda jauh dengan budaya negara Belanda. Seperti yang dicatat Tempo edisi 1975, Kurver tak segan beradu pendapat dengan Bardosono tentang pemilihan pemain. Kurver bukanlah pelatih Indonesia lain yang bersedia membungkuk-bungkuk dengan pemain titipan. Ketika Indonesia kalah 1-0 menghadapi tim asal Austria, Voigtlinz, dalam sebuah pertandingan uji coba tim pra-Olimpiade di bulan Desember 1975, Ketua Dewan Penasehat Maladi dan Ketua Badan Tim Nasional Pardede turun ke pinggir lapangan untuk meminta seorang pemain Waskito diganti. Tapi Kurver menanggapinya dengan ringan, "Itu urusan saya, bukan kalian." Kurver juga dikenal sangat membela hak para pemainnya, baik ketika berkiprah di Eropa maupun di Indonesia. Ketika agenda uji coba timnas diubah PSSI secara mendadak usai kekalahan melawan Lens, Kurver tampak berat menerimanya karena sudah terlanjur memberi libur 2 hari penuh kepada para pemain. Selama berlangsung pemusatan latihan di Salatiga, Kurver membagi rata hasil penjualan karcis dari pertandingan uji coba kepada 40 pemain, anggota seleksi. Asisten pelatih Ilyas Hede pernah mengungkapkan, Kurver berhasil memaksa Bardosono menandatangani kesepakatan bonus untuk para pemain. Setiap kemenangan dinilai 70.000, imbang 50.000, dan kalah 25.000. Untuk final, timnas mendapat bonus kemenangan 2,5 juta, sedangkan kalah 1 juta rupiah.
Bahkan Kurver menggagas terbentuknya Dewan Pemain, terdiri dari Iswandi Idris, Risdianto, Junaidi Abdillah, Oyong Lisa, dan Roni Patinasarane, untuk menyuarakan pendapat pemain kepada para pengelola sepak bola. Sikap tersebut tak lepas dari kecaman kalau Kurver merusak pemain dengan uang dan mengabaikan nasionalisme. Tetapi seperti sejak awal kedatangannya, Kurver hanya berupaya memperkenalkan profesionalisme dalam sepak bola Indonesia. Pelatih memiliki tugas dan tanggung jawab penuh terhadap tim yang ditangani, tanpa intervensi sekalipun dari orang tertinggi otoritas sepak bola tertentu, serta pemain merupakan sendi utama dari industri sepak bola. Kurver juga menggagas penyelenggaraan turnamen segitiga antara Indonesia dan dua raksasa Eropa, Manchester United dan Ajax Amsterdam. Indonesia sukses membendung United 0-0, tetapi kalah 4-1 dari Ajax. Wakil Belanda itu akhirnya sukses menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Manchester United 3-2. Namun Kurver tersandung saat ujian tahap akhir di depan 120.000 pendukung yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Indonesia kalah dramatis dari Korea Utara dan gagal melangkah ke Olimpiade 1976. Tak hanya hati masyarakat Indonesia yang hancur, tetapi hati Kurver juga. Kontraknya berakhir Mei 1976 dan tidak ada sinyal positif dari PSSI untuk memperbaharuinya. Tidak pernah saya jumpai publik yang begitu solider dengan tim nasional, ujar Kurver terkesan atas kecintaan masyarakat Indonesia pada sepak bolanya. Sebelum terbang pulang ke Belanda, konon Kurver sempat-sempatnya mendatangi Bardosono untuk memperjuangkan bonus yang belum diterima para pemain, asisten pelatih, pembantu umum, dokter tim, hingga tukang pijat. Kembali ke Belanda, Kurver hanya sanggup berkecimpung di dunia sepak bola profesional hingga setahun kemudian dengan menangani Go Ahead Eagles. Setelahnya, Kurver memilih tekun menangani sepak bola akar rumput dengan mengembangkan metodenya yang kemudian dikenal seluruh dunia dengan Kurver Coaching Method. Kunjungan terakhir Kurver ke Indonesia terjadi 2008. Saat itu Kurver mengaku kangen dengan suasana tanah air dan bereuni dengan sejumlah anak asuhnya. Nada optimisme Kurver tak berkurang. Indonesia disebutnya mampu membawa dirinya sendiri berkompetisi di level internasional dengan memulai program pembinaan pemain usia muda. Mencetak pemain bintang harus dimulai sejak dini. Saya selalu mengajarkan kepada pemain, kita yang memerintah bola, bola ada dalam kuasa kita, bukan sebaliknya. Tukasnya saat itu kepada tempo. Tangan dingin metode Kurver kini dirasakan hampir di seluruh dunia dan para pelatih Belanda terkenal seperti Johan Cruyff, Guus Hiddink, dan Van Gaal semuanya menggunakan metode Kurver dalam mendidik pemain. Karena itu Kurver sangat dihormati sebagai salah satu tokoh yang merevolusi sepak bola dunia dan juga sepak bola Indonesia.